Bab 2076, Julian mundur. Banyak sekali mata yang tertuju pada Julian. Disinilah letak terbentuknya Istana Welas Asih. Walaupun semua master formasi yang berkumpul di sini tidak mampu menghancurkan formasi, mereka memiliki cara untuk memahami beberapa situasi di dalam formasi. Dahulu kala, seorang ahli formasi mengetahui situasi di dalam formasi dan mengetahui bahwa di sanalah letak Istana Welas Asih Agung. Bo Weng juga berjalan ke arah Julian tepat waktu, dengan senyum di wajahnya, dan bertanya, apakah ada masalah kali ini? Julian tersenyum dan berkata, apa masalahnya? Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak orang berkuasa tergerak. Pada saat ini, mereka semua memiliki ide untuk membentuk aliansi dengan Julian. Alisa bahkan lebih bersemangat. Dia tak dapat menahan diri untuk berjalan ke arah Julian, dengan senyum menawan di wajah cantiknya, dan berseru dengan suara manis dan menyenangkan, 49. Julian melirik Alisa dan berkata dengan ringan, ada apa? Awalnya dia punya perasaan terhadap Alisa. Karena Alisa pernah membantunya. Namun setelah identitas manusianya terbongkar dan ia mendapat kesempatan, Alisa bergabung dengan banyak orang kuat untuk menghadapinya. Hal ini membuatnya mengubah sikapnya terhadap Alisa secara drastis. Aku baik padamu, kan? Alisa mulai memainkan kartu emosional, karena dia tahu bahwa hanya dengan mengikuti Julian dia bisa mendapatkan berkah dari leluhur Taois Welas Asih Agung dan berhasil sampai akhir serta bertahan hidup sampai akhir. Julian berkata dengan tenang, dulu kau memang baik dan menolongku. Tetapi saat kita berada di kolam suci 5 warna, kau bekerja sama dengan makhluk Dao setengah langkah tertinggi lainnya untuk menghadapiku. Jika kekuatan fisikku tidak ditingkatkan dan alam Dao bebasku tidak ditingkatkan, aku pasti sudah mati di tanganmu. Alisa tampak malu, lalu tersenyum dan berkata, seperti kata pepatah, tidak ada musuh abadi. Julian terlalu malas untuk memperhatikan Alisa. Ketika saya memahami formasi tersebut, saya menyadari sesuatu. Saya akan mengasingkan diri untuk sementara waktu untuk melihat apakah saya dapat meningkatkan alam saya ke alam setengah langkah ekstrim. Julian meninggalkan sepatah kata, dan tubuhnya berkelebat, muncul di sebuah gunung di kejauhan. Kemudian ia duduk bersila di atas sebuah batu di puncak gunung, lalu membentuk formasi waktu di sekeliling tubuhnya. Bo Weng tercengang. Kau sudah mendapatkan sedikit pemahaman dan akan mengasingkan diri. Kau bahkan tidak menginginkan keberuntungan lagi. Bo Weng sedikit mengernyit. Makhluk lain juga memandang Julian dari kejauhan. Julian sudah cukup menakutkan. Sekarang dia telah memperoleh beberapa wawasan dan berada dalam pengasingan. Begitu dia berhasil menembus level tersebut, kekuatannya akan semakin meningkat, dan dia akan semakin sulit dihadapi. Saat anak itu menyendiri, mari kita bekerja sama dan membunuhnya. Baiklah, saya setuju. Orang-orang kuat yang mempunyai dendam terhadap umat manusia berkomunikasi secara rahasia dan segera mencapai konsensus. Yaitu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Julian, membunuh Julian, dan melenyapkan makhluk manusia yang sedang bangkit ini. Bo Weng tampaknya telah melihat pikiran beberapa makhluk yang hadir. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di pegunungan tempat Julian berada, dengan pedang yang berkilauan di tangannya. Pedang panjang di tangannya menunjuk ke arah makhluk-makhluk di depannya, dan berkata dengan suara dingin, semuanya, jangan bertindak gegabah. Jika ada yang mendekat, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dengan pedangku. Melihat hal itu, Alisa pun segera terbang menuju pegunungan yang jauh dan muncul di hadapan Bo Weng. Begitu dia muncul, Bo Weng menancapkan pedang di lehernya. Dia segera menjelaskan, kamu dan aku berada di pihak yang sama. Siapapun yang menyerang 49 adalah musuhku. Mendengar ini, Bo Weng sedikit ragu. Setelah menimbang untung ruginya, dia memutuskan untuk menyimpan pedang di tangannya. Meskipun dia percaya diri dengan kekuatannya sendiri, ada begitu banyak Master Dao ekstrim setengah langkah di sini. Jika perkelahian benar-benar terjadi, dia yakin dia bisa lolos tanpa cedera. Akan tetapi, Julian sekarang sedang menyendiri, jadi dia tidak bisa pergi dan hanya bisa bertahan. Alisa ada di sisinya dan juga membantu. Dia berbalik dan menatap Julian yang duduk bersila di belakangnya, mengerutkan kening sedikit dan berkata, anak ini, mengapa dia harus mundur saat ini ketika ada pilihan lain? Bo Weng sangat tidak mau melindungi Julian. Namun saat ini, hanya Julian yang mampu menghancurkan formasi tersebut, dan hanya Julian yang mampu membawanya masuk ke dalam formasi tersebut. Jika dia ingin mendapatkan warisan Istana Welas Asih, dia harus melindungi Julian terlebih dahulu. Banyak makhluk hidup berkumpul di kejauhan. Makhluk-makhluk ini melihatku dan aku melihatmu. Sekalipun mereka telah mencapai kesepakatan secara rahasia, dengan adanya Bo Weng, tak seorang pun bersedia mengambil langkah pertama. Situasinya tetap buntu. Dalam formasi waktu, Julian duduk bersila. Beberapa prasasti ajaib muncul di hadapannya. Ini adalah prasasti formasi tersebut. Dia mempelajari beberapa prasasti sederhana di luar Desolate Star. Setelah memasuki Desolate Star, dia menghancurkan banyak formasi. Saat ia memecahkan semakin banyak formasi, pemahamannya terhadap prasasti formasi di bintang Desolate menjadi semakin mendalam. Pemahamannya tentang taktik pertempuran juga menjadi semakin tinggi.
Dia mengembangkan kekuatan kekacauan, dan prasyarat untuk mengembangkan kekacauan adalah mengembangkan semua hukum langit. Dao pembentukan adalah salah satu dari banyak dao di surga. Akan tetapi, pemahaman Julian terhadap segala jalan surga dan alam semesta terbatas pada dewa leluhur alam semesta 9 kali lipat. Dengan kata lain, cara apapun yang ada di tangannya hanya dapat menunjukkan kekuatan alam semesta 9 lipat, dan tidak dapat menunjukkan kekuatan yang melampaui kekuatan alam semesta 9 lipat. Namun, keadaannya sekarang berbeda. Pemahamannya terhadap seni formasi menjadi semakin mendalam, dan dia merasa bahwa dia dapat membuat terobosan dan meningkatkan seni formasinya ke alam setengah langkah ekstrim. Seperti kata pepatah, jika satu jalan mengarah ke jalan lain, semua jalan akan terhubung. Asal dia mengembangkan formasi ke alam setengah langkah ekstrim, maka keahliannya yang lain akan segera mencapai alam setengah langkah ekstrim. Ketika dia menggunakan kekuatan kekacauan itu akan menjadi lebih kuat lagi. Di depan Julian, banyak prasasti formasi muncul. Prasasti formasi ini terus berkembang dan berubah, dan segera prasasti padat berkumpul di sekujur tubuhnya. Prasasti-prasasti ini terus-menerus melompat-lompat, dan perubahan yang tak terhitung jumlahnya terjadi dalam sekejap. Julian tenggelam dalam perubahan prasasti formasi. Dan auranya juga ditingkatkan secara tak terlihat. Anak ini sedang berlatih dao pembentukan. Kita tidak bisa membiarkan anak ini terus berlatih. Banyak makhluk angkat bicara, semuanya ingin bertindak dan menghancurkan Julian. Di antara mereka, yang memiliki ekspresi paling serius adalah Rifle. Rifle tahu bahwa Julian telah mempraktikkan semua metode surgawi. Begitu keterampilan formasi Julian mencapai tahap setengah langkah ekstrim, keterampilan lainnya akan menerobos dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat itu, umat manusia yang telah menjalankan segala cara surgawi akan memasuki keadaan ekstrim. Itu akan sangat menakutkan. Pada saat itu, bahkan Bo Weng mungkin bukan lawannya. Semuanya, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, ayo serang bersama. Rifle adalah orang pertama yang melangkah maju, dan pedang panjang muncul di tangannya. Pedang panjang itu memancarkan niat pedang yang kuat. Menunjuk secara horizontal ke pegunungan yang jauh. Membunuh. Begitu kata, bunuh diteriakkan, dia bergerak. Banyak makhluk di sini ingin mengambil tindakan, tetapi mereka tidak melakukannya dengan gegabah. Sekarang setelah Rifle mengambil alih pimpinan, makhluk-makhluk ini tidak dapat menahan diri dan mengambil tindakan satu demi satu. Dalam sekejap, ratusan pria kuat menyerang pada saat yang sama. Bo Weng menggenggam pedang di tangannya erat-erat, dan aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bab 2077, Ujian Julian. Julian sedang menyendiri dalam formasi waktu. Sebagian besar makhluk yang hadir memiliki kebencian terhadap umat manusia, dan mereka tidak ingin Julian bangkit. Jika Julian bangkit, itu pasti akan menjadi ancaman bagi mereka. Di bawah pimpinan Rifle, banyak orang kuat menyerang secara bersamaan. Ratusan orang kuat menyerang bersama-sama, dan semua jenis senjata ajaib muncul, menghantam gunung tempat Julian berada, dengan momentum yang luar biasa. Bo Weng memegang pedang panjang di tangannya, ekspresinya cukup hikmat. Anak ini pandai sekali mencari masalah denganku. Bo Weng mengumpat dalam hati, lalu tubuhnya berkelebat dan muncul di udara, dan pedang panjang sederhana di tangannya menjadi menyilaukan. Alam pedang. Dia berteriak. Pedang panjang di tangannya terus berayun, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berkumpul bersama. Energi pedang terwujud dalam sekejap, dan gunung pun langsung diselimuti oleh energi pedang. Boom, boom, boom. Segala macam harta karun berjatuhan dan menghantam medan pedang. Meskipun ini adalah salah satu keterampilan unik Bo Weng, tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat menahan serangan ratusan orang kuat, dan medan pedang hancur dalam sekejap. Bo Weng tidak mampu menahan kekuatan sebesar ini dan diserang balik. Kekuatan dahsyat itu membuat darah di tubuhnya bergejolak, dan sesaat dia tak mampu menahan derasnya darah di tubuhnya, lalu menyemburkan seteguk darah. Ketika Alisa melihat begitu banyak pria kuat menyerang pada saat yang sama, dia menjadi sedikit takut. Warisan Istana Welas Asih sangat menggoda. Akan tetapi, sebaik apapun warisan itu, ia tidak lebih penting dari nyawa. Jika dia terus berdiri di pihak Bo Weng dan Julian, dia mungkin akan mati di sini. Setelah ragu sejenak, dia segera berjalan mendekat dan berkata, "Aku akan membantumu." Saat dia berbicara, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Satu-satunya hal yang harus dilakukan Bo Weng sekarang bukanlah bertarung dengan orang-orang kuat ini, tetapi menahan serangan mereka dan melindungi Julian. Dia sekali lagi mengerahkan kekuatannya yang dahsyat, mengubahnya menjadi wilayah untuk melindungi pegunungan tempat Julian berada. Setelah pedang panjang muncul di tangan Alisa, dia memanfaatkan kecerobohan Bo Weng dan menusuknya dari belakang. Pedang panjang di tangannya menembus tubuhnya, dan ketika dia memukulnya, dia juga menepuk punggungnya. Sekalipun Bo Weng mempunyai badan yang kuat, ia tetap saja tertusuk pedang dan meninggalkan bekas luka di sekujur tubuhnya. Kekuatan dahsyat Alisa menyebar ke seluruh tubuhnya melalui luka-lukanya, dan Bo Weng terluka parah dalam sekejap. Tidak tahu malu. Benua Bo Weng. Dia berbalik dan mengayunkan pedangnya,
cahaya pedang yang menyilaukan itu langsung menuju ke arah Alisa. Namun, setelah berhasil melancarkan serangan diam-diam, Alisa dengan cepat menghindar, menyebabkan serangan balik Bo Weng gagal. Di puncak gunung, dalam formasi waktu, Julian tenggelam dalam misteri perubahan prasasti formasi. Dia juga merasakan pertempuran sengit di luar. Dia memilih mengasingkan diri di sini hanya untuk melihat apakah Bo Weng akan melindunginya dengan seluruh kekuatannya saat dia sedang mengasingkan diri. Sekarang, tujuannya telah tercapai. Prasasti formasi di depannya menghilang seketika, dan formasi waktu di sekitar tubuhnya pun menghilang. Dia segera berdiri dan memasuki tahap ketujuh alam tahu bebas dalam sekejap. Tubuhnya berkelebat dan muncul di hadapan Bo Weng. Berjalan. Dia menangkap Bo Weng dan kemudian menggunakan sihir luar angkasa. Tubuhnya menghilang dari tempatnya dan muncul di depan formasi yang tersisa pada saat berikutnya. Dengan lambaian tangannya, beberapa prasasti formasi muncul di telapak tangannya. Prasasti formasi itu tenggelam ke dalam formasi itu, dan sebuah retakan langsung muncul di formasi yang tersisa. Dia lalu membawa Bo Weng ke celah formasi dan menghilang dari pandangan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Begitu Julian dan Bo Weng memasuki formasi yang tersisa, retakan dalam formasi itu menghilang. Banyak orang kuat yang segera mengejar mereka, dan menjadi marah ketika melihat mereka memasuki formasi. Penuh kebencian. Sungguh menyebalkan. Sekarang mereka telah memasuki formasi. Jika mereka mendapatkan warisan Istana Welas Asih, kekuatan mereka akan semakin meningkat. Jika 49 mundur ke dalam dan menerobos, maka begitu dia keluar, kita semua akan mati. Pikirkan solusinya dengan cepat. Siapa yang dapat mematahkan formasi itu? Dengan begitu banyak ahli formasi, apakah tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan formasi tersebut? Semua makhluk hidup melihatku dan aku melihatmu. Mereka yang mahir dalam formasi semuanya menggelengkan kepala. Formasi di sini terlalu mendalam. Itu adalah formasi kuno dan mereka tidak dapat memahami prinsip di baliknya. Makhluk-makhluk di luar formasi itu semuanya sangat gelisah. Karena mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak membunuh Julian dan Bo Weng sesegera mungkin, begitu mereka keluar, itu akan menjadi akhir bagi mereka. Dalam formasi sisa. Setelah Julian melewati formasi yang tersisa, dia muncul di kaki gunung. Dia melepaskan Bo Weng dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Masih ada darah di sudut mulut Bo Weng. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, apa masalahnya? Itu hanya cedera ringan. Ia disergap oleh Alisa, tubuhnya tertusuk pedang panjang, dan terkena telapak tangan Alisa, sehingga luka di tubuhnya sangat serius. Akan tetapi, pada levelnya, selama jiwanya abadi, cedera apapun merupakan cedera kecil baginya. Dasar bocah. Bo Weng duduk bersila di tanah, menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia menatap Julian yang berdiri di sampingnya dan berkata dengan tak berdaya, apakah kau sedang mengujiku lagi? Jika aku tidak melindungimu, apakah kau akan memasuki formasi itu sendiri? Julian duduk di atas batu di dekatnya dan berkata dengan tenang, planet Desolate telah disegel oleh suatu formasi. Tidak ada makhluk hidup yang bisa pergi. Pada akhirnya, hanya satu yang bisa pergi hidup-hidup. Bahkan jika itu adalah aliansi sementara sekarang, pasti akan ada pertempuran pada akhirnya. Bo Weng terdiam. Kemudian dia bertanya, kau sudah memahami pembentukan planet Desolate, bukan? Jika kau bisa menghancurkan formasi yang tersisa ini, tidak bisakah kau menghancurkan pembentukan seluruh planet Desolate? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, formasi di beberapa reruntuhan di dalam Desolate Star hanyalah formasi yang belum lengkap, sedangkan formasi yang menutupi Desolate Star adalah formasi yang lengkap. Ini adalah formasi yang sangat dalam dan mengerikan. Formasi ini pasti diciptakan oleh orang kuat Tianji Dao. Dengan bakat dan pencapaianku dalam formasi, aku tidak bisa menghancurkan formasi itu sama sekali. Julian tidak percaya diri dalam menghancurkan formasi Desolate Star. Tapi, aku tidak punya rasa percaya diri sekarang. Mungkin saat ia semakin akrab dengan formasi Desolate Star, ia mungkin memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Namun masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Formasi bintang Desolate terus menyusut, dan akan memakan waktu sekitar 1 juta tahun untuk menyusut sepenuhnya hingga ke Desolate Grand Canyon di area pusat. Jika Anda tidak mengasingkan diri, 1 juta tahun akan menjadi waktu yang sangat lama. Baiklah, kita akan bicarakan ini saat waktunya tiba. Jika suatu hari kita benar-benar harus bertarung, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bo Weng berkata demikian, lalu dia tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia duduk bersila di tanah untuk menyembuhkan lukanya. Julian menatap Bo Weng. Dia telah bersama Bo Weng beberapa waktu, tetapi dia tidak mengerti Bo Weng sama sekali. Dia hanya tahu bahwa Bo Weng menduduki peringkat ke-10 dalam daftar emas kekacauan, dan tidak mengetahui hal lainnya. Julian bahkan tidak tahu ras apa dia. Dia hanya samar-samar merasa bahwa Bo Weng adalah seorang misterius dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ngomong-ngomong, kau bilang bahwa kakek buyutmu pernah berutang budi pada pendahulu umat manusia. Siapa kakek buyutmu, dan siapa pendahulu umat manusia ini? Julian bertanya setelah berpikir sejenak.
Bab 2078, Teknik Api 3 Transformasi Api. Bo Weng melirik Julian. Dia tidak banyak bicara tentang hal-hal ini. Dia tidak banyak bicara, dan Julian tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Dia berbalik dan menatap pegunungan di belakangnya. Pegunungan ini cukup besar, meliputi area seluas beberapa tahun cahaya. Puncaknya menjulang ke langit, dan dari jauh, Anda dapat melihat beberapa bangunan megah di puncak gunung. Lagi pula, tempat ini berbeda dengan dunia luar. Energi langit dan bumi di planet Desolate telah habis, tetapi energi langit dan bumi di sini sangat kuat, dan tidak jauh lebih buruk daripada beberapa tempat suci yang kuat di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Julian juga melihat bahwa ada taman obat di gunung suci ini. Di taman obat tersebut, terdapat banyak obat-obatan spiritual langka dari langit dan bumi, termasuk obat-obatan spiritual leluhur, obat-obatan spiritual kosmik, dan bahkan beberapa obat-obatan spiritual pamungkas yang langka. Ramuan yang sangat mujarab ini saja sudah merupakan suatu keberuntungan besar. Julian melirik Bo Weng yang masih pulih dari luka-lukanya, namun mengabaikannya dan berjalan menuju kebun obat tempat gunung suci berada di depannya. Setelah melangkah maju satu langkah, dia sudah berada di dekat kebun obat. Melihat hal ini, Bo Weng tidak lagi mempedulikan luka-lukanya, menghentikan penyembuhan pada waktunya, berdiri, mengikuti langkah Julian, dan muncul di samping Julian. Kebun obat di depan sangat luas. Di dalamnya terdapat obat-obatan ajaib yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi, serta beberapa pohon buah ajaib. Bo Weng hanya melirik sekilas ke arah kebun obat dan tahu bahwa barang-barang di dalamnya tidak akan berguna baginya. Meskipun beberapa di antaranya merupakan ramuan langka dari surga dan bumi, ramuan tersebut tidak lagi berguna baginya pada levelnya saat ini. Aku akan memberikan semuanya padamu. Dia membuka mulutnya dengan murah hati dan berkata, semua yang ada di kebun obat ini adalah milikmu. Aku akan memprioritaskan untuk memilih ciptaan leluhur Taois welas asih agung selanjutnya. Julian berkata dengan tenang, kamu menyerahkan semua hal di sini, itu tidak ada hubungannya denganku. Dia melangkah menuju kebun obat dan melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya, dan semua ramuan di kebun obat dikumpulkan ke dalam senjata ajaib luar angkasanya. Jika dia ingin berkultivasi ke alam kebebasan, dia membutuhkan banyak obat-obatan ajaib dari langit dan bumi. Dia dapat mengambil sebanyak yang dia mau. Setelah mengumpulkan semua ramuan dari langit dan bumi, dia berjalan keluar dari taman obat dengan gembira. Dia muncul di hadapan Bo Weng dan berkata sambil tersenyum, istana di depan seharusnya adalah istana welas asih. Ayo kita pergi dan melihatnya. Bo Weng mengangguk. Kedua lelaki itu berjalan maju, dan setelah satu langkah mereka berada di depan sebuah istana di puncak gunung suci. Istana itu berwarna hitam, dan pada gerbang hitamnya terukir beberapa karakter kuno, istana welas asih yang agung. Hosh! Bo Weng menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita akhirnya tiba di istana welas asih agung. Julian berjalan ke gerbang istana dan mendorongnya hingga terbuka. Mencicit. Gerbang istana yang entah berapa tahun tak pernah dibuka, perlahan terbuka. Julian dan Bo Weng memasuki aula istana bersama. Aula itu kosong, tidak ada apapun di dalamnya. Ada pintu samping di sisi aula utama. Julian berjalan langsung ke pintu samping, mendorong pintu samping, dan tiba di halaman belakang aula utama. Ada banyak ruang di halaman belakang. Ada beberapa karakter kuno yang diukir di pintu setiap kamar. Ada toko alkimia dan ruang pelatihan. Tepat di tengah halaman belakang, ada sebuah menara. Pada gerbang menara terukir beberapa karakter kuno, gudang sutra. Julian dan Bo Weng berjalan menuju perpustakaan sutra pada saat yang sama. Mereka mendorong pintu terbuka hampir bersamaan, masuk bersamaan, dan kemudian langsung menuju lantai atas. Segera mereka muncul di lantai 9 gudang sutra, yang juga merupakan lantai paling atas. Ruang di lantai paling atas relatif besar, lebih dari 3.000 meter persegi. Ruang luas itu sangat kosong, hanya ada bola cahaya putih yang mengambang di tengahnya. Julian dan Bo Weng tahu tanpa berpikir bahwa ini ditinggalkan oleh Taois pengasih agung. Untuk dapat menyimpannya di lantai terakhir gudang sutra, itu pasti merupakan keterampilan sihir yang luar biasa. Milikku. Julian berbicara lebih dulu dan berkata, kita sepakat sebelumnya bahwa setiap peluang dan keberuntungan di istana welas asih agung harus dipilih terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan langsung muncul di depan cahaya putih. Objek yang memancarkan cahaya putih itu adalah sebuah buku kuno. Julian mengulurkan tangan dan mengambilnya. Cahaya putih dari buku kuno itu berangsur-angsur meredup, dan akhirnya membentuk sebuah buku kuno yang tebal. Dalam buku kuno itu, ada beberapa karakter kuno yang diukir dengan huruf besar, 3 perubahan api dari teknik api. Meskipun kata-kata ini sangat lama, Julian masih mengenalinya. Bo Weng, yang mengikutinya, juga melihat buku di tangan Julian. Setelah melihat karakter kuno di sampulnya, dia tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Melihat ekspresinya, dia jelas mengetahui 3 transformasi api dari seni api. Bagaimana? Julian meliriknya dan bertanya, apakah kamu tahu seni api 3 transformasi api ini?
Bo Weng mengangguk dan menjelaskan, ini adalah keterampilan sihir yang terkenal dalam sejarah alam semesta. Meskipun tidak setenar seni rahasia seperti Free and Easy, Chaos Secret Art, dan Original Heart Sutra, ini juga merupakan keterampilan sihir yang diimpikan oleh banyak orang kuat. Mendengar ini, Julian juga tersenyum tipis. Tampaknya perjalanan ke Istana Welas Asih kali ini bagus. Bo Weng melanjutkan, dari apa yang saya pahami, ada syarat untuk mempraktikkan 3 transformasi api dari seni api. Julian bertanya, apa saja syaratnya? Bo Weng menunjuk buku kuno di tangannya dan berkata, karena Patriark Tao Welas Asih Agung meninggalkan keterampilan sihir ini di sini, maka syarat untuk kultivasinya pasti telah dicatat dalam buku kuno itu. Bukalah dan lihat sendiri. Julian membuka buku kuno di tangannya dan mulai membaca. Begitu dibuka, beberapa kata berwarna putih terbang keluar dari buku kuno itu. Kata-kata ini muncul di hadapan Julian. Hanya Julian, yang memegang buku kuno, yang bisa melihat kata-kata ini. Bahkan Bo Weng, yang berdiri di sebelah Julian, tidak dapat melihat mereka. Dia hanya bisa melihat cahaya putih samar yang terpancar dari buku kuno di tangan Julian. 3 transformasi api dari seni api, ini adalah keterampilan sihir unik yang membutuhkan waktu seumur hidup untuk menciptakannya. Ada beberapa syarat untuk mempraktikkan rangkaian keterampilan sihir ini. Yang pertama adalah kekuatan fisik harus cukup kuat, setidaknya setengah langkah menuju alam tertinggi. Kedua, kamu perlu menyerap api. Hanya setelah menyerap api, kamu dapat mencapai tingkat mempraktikkan 3 transformasi api dari seni api. Yanhuo adalah api ajaib langit dan bumi di alam semesta. Api jenis ini biasanya lahir ketika alam semesta super hancur, dan jumlahnya sangat langka. Halaman pertama buku ini menyatakan persyaratan dan ketentuan budidaya. Setelah melihat permintaan ini, Julian sedikit mengernyit. Lalu, dia melihat ke bawah. Tercatat dalam buku-buku kuno bahwa ada api di Istana Welas Asih ini. Ini dipersiapkan khusus oleh Istana Welas Asih karena api sangat langka dan sulit ditemukan, dan dia tidak ingin warisannya hancur. Jadi apinya sudah dipersiapkan sebelumnya. Buku-buku kuno juga mencatat secara rinci cara menyerap dan memurnikan api. Setelah membaca sebentar, Julian menutup buku di tangannya. Bo Weng meliriknya dan bertanya, bagaimana, apakah kamu mengerti? Julian mengangguk pelan dan berkata, ya, saya mengerti. Bo Weng melanjutkan, persyaratan untuk mempraktikkan 3 transformasi api dari seni api sangatlah berat. Bagian yang paling sulit adalah menyerap dan memurnikan api. Kekuatan api setara dengan kekuatan seorang ahli tingkat ekstrim. Jika makhluk di bawah ahli tingkat ekstrim tersentuh oleh jejak api, ia akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Asal-usul Bo Weng misterius dan dia tahu banyak. Meskipun dia belum pernah melihat 3 transformasi api dari seni api, dia telah membaca beberapa catatannya di buku-buku kuno sekte tersebut. Lagi nggak? Dia menatap Julian. Ya, tentu saja aku tidak mau. Julian dengan murah hati mengumpulkan teknik rahasia berlatih 3 transformasi api dari seni api. Langkah selanjutnya adalah mencari api-api, dan ada api-api di Istana Welas Asih Agung. Bab 2079, Membagi Harta. Julian menyingkirkan 3 transformasi api dari seni api, dan Bo Weng tidak berdaya. 3 transformasi api dari seni api benar-benar mengerikan, dan bahkan beberapa orang ekstrim akan bergegas mengambilnya. Namun, dia telah berjanji pada Julian sebelumnya, jadi dia tidak mengatakan apapun. Sisanya milikku, kau setuju? Dia menatap Julian. Julian memberi isyarat mengundang dan berkata, apa yang tersisa di perpustakaan sutra ini adalah milikmu. Tingkat teratas seni api, 3 transformasi api, adalah yang terkuat. Sekarang Julian telah memperoleh yang terkuat, dia tidak tertarik pada kitab suci yang tersisa. Bo Weng berbalik dan berjalan menuruni tangga. Lantai 8 juga menyimpan banyak kekuatan magis dan keterampilan unik. Ini jarang terlihat di dunia luar. Itu adalah kekuatan magis tingkat atas dan keterampilan unik, dan masing-masingnya sangat kuat. Bo Weng bahkan tidak melihatnya lebih jauh dan langsung menyimpan semuanya. Dia menuruni tangga satu persatu dan mengosongkan semua kitab suci di perpustakaan kitab suci. Akhirnya mata mereka beralih ke apotek pada saat yang sama. Julian berbicara lebih dulu, tercatat dalam 3 transformasi api dari seni api bahwa ada pil kemurnian es di ruang pil, yang disiapkan untuk menyerap api. Aku hanya menginginkan pil kemurnian es, kau boleh mengambil yang lainnya. Julian tidak tahu jenis pil apa yang ada di ruang pil. Namun, dia tidak menginginkan apapun kecuali pil bincing. Oke, tidak masalah. Bo Weng pun tidak berkeberatan. Keduanya berjalan menuju apotek. Begitu Anda membuka pintu apotek, wangi yang memikat langsung menyergap Anda. Apotek itu sangat besar, dengan banyak rak di dalamnya. Di rak-raknya ada beberapa botol kecil, dan di bawah setiap botol kecil ada beberapa karakter kuno yang tertulis. Pil Niun. Pil Juetian. Pil Kebangkitan. Tatapan mata Julian menyapu mereka satu demi satu. Pil-pil yang dapat disimpan di sini semuanya adalah pil yang benar-benar menantang surga.
Obat-obatan spiritual yang dibutuhkan untuk memurnikan pil ini jarang ditemukan, dan para alkemis biasa tidak dapat memurnikannya. Melihat begitu banyak ramuan bermutu tinggi, Bo Weng merasa gembira. Tanpa ragu-ragu, dia mengumpulkan semua ramuan itu. Julian melihat lemari independen dengan botol putih kecil di atasnya. Di bawah botol tertulis beberapa karakter kuno, Bing Qingdan. Dia bergegas mendekat dan mengambil botol kecil itu di tangannya. Saat dia memegang botol itu, dia merasakan napas dingin datang, dan telapak tangannya mulai membeku dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, menyebar dari telapak tangannya ke lengannya, dan kemudian ke seluruh tubuhnya. Sangat kuat. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Sekarang ramuan itu hanya ada di dalam botol, tetapi kekuatannya begitu besar. Apa yang terjadi jika diserap? Dia mengerahkan kekuatannya tepat waktu untuk mengusir rasa dingin dari tubuhnya. Bo Weng di samping berkata, saya juga tahu tentang Bing Qingdan. Jika Anda ingin berlatih 3 transformasi api dari seni api, Anda perlu menyerap api. Makhluk biasa akan mati jika terinfeksi oleh api. Bing Qingdan dapat melindungi tubuh dan menekan kekuatan api, sehingga dapat menyerap dan memurnikan api dengan lebih baik. Tampaknya Istana Welas Asih tahu bahwa dia akan jatuh, jadi dia mengatur semua ini sebelumnya. Bo Weng sangat iri. Jika dia memperoleh 3 transformasi api dari seni api dan mempraktikannya, kekuatannya akan lebih meningkat lagi. Sekarang Julian tahu bahwa begitu Julian menguasai 3 transformasi api dari seni api, dia tidak akan lagi memiliki keyakinan untuk mengalahkan atau bahkan membunuh Julian. Dia melirik Julian dan berkata, 49, tidak peduli apakah kita akan mengalami pertempuran yang menentukan pada akhirnya atau tidak, aku hanya berharap bahwa dalam pertempuran yang menentukan, kamu dapat memahami formasi Desolate Star. Dalam pertempuran yang menentukan, buka formasi, dan aku akan pergi, meninggalkan keberuntungan Desolate Star kepadamu. Bo Weng sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tapi Julian seorang cabul. Dia adalah manusia yang telah mengolah dao kebebasan dan bahkan telah mencapai tahap tengah alam ke-7. Sekarang, dengan penambahan 3 transformasi api dari seni api, dia menjadi kurang percaya diri. Julian tersenyum acuh tak acuh dan berkata, ini belum saat terakhir. Jika aku benar-benar bisa membuka formasi Desolate Planet saat itu, aku pasti akan membuka formasi itu dan membiarkanmu pergi. Dengan kata-kata Julian, Bo Weng merasa lega. Dia sangat percaya pada Julian. Selama Julian bertahan hidup, cepat atau lambat dia akan berdiri di puncak piramida surga dan seluruh dunia. Pada saat itu, situasi 10 ras utama yang mendominasi akan hancur, dan ras manusia, yang telah tertindas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akan bangkit kembali dan menempati tempat di surga dan seluruh dunia. Bahkan menjadi penguasa seluruh surga dan dunia. Selain pil bincing, ramuan lain di sini juga sangat kuat. Bo Weng tidak menahan diri dan mengumpulkan semuanya lalu memasukkannya ke dalam senjata ajaib luar angkasa. Julian dan Bo Weng berkeliling Istana Welas Asih dan membagi-bagikan semua barang peninggalan Patriark Tao Welas Asih. Istana Welas Asih merupakan makhluk kuat dari Tianji Dao yang sudah ada sejak lama. Selama tahun-tahun yang panjang ini, dia telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Di antara semuanya, ada batu sumber ekstrim yang tak terhitung jumlahnya. Batu sumber Jidao adalah batu kristal ajaib yang lahir dari langit dan bumi. Di dalam batu kristal terletak kekuatan tertinggi dan perubahan utama Dao. Batu asal Jidao juga merupakan mata uang yang beredar di kalangan masyarakat Jidao. Ini jauh lebih maju dari batu Dao Yuan. Diperlukan 10 juta batu sumber Dao untuk ditukar dengan 1 batu sumber Dao ekstrim. Jumlah batu sumber ekstrim yang ditinggalkan oleh Patriark Tao Welas Asih Agung mencapai puluhan miliar. Ratusan miliar batu sumber Dao ekstrim ini dibagi antara Julian dan Bo Weng. Akhirnya mereka berdua sampai di gunung belakang Istana Welas Asih. Karena masih ada satu hal terakhir yang harus diambil. Itulah apinya. Di gunung belakang Istana Welas Asih, ada jurang tak berdasar. Begitu Julian dan Bo Weng mendekati jurang, mereka merasakan panasnya. Sekalipun mereka sudah mencapai level itu, masih sulit menahan panasnya. Bo Weng berdiri di depan tebing dan menatap jurang di depannya. Dia bisa melihat bola api mengambang di dasar jurang. Api itu berwarna putih dan sangat aneh, seperti hantu. Ini adalah apinya. Bo Weng berkata, kamu telah memperoleh kekayaan terbesar yang ditinggalkan oleh leluhur Taois Welas Asih Agung. Sekarang aku tidak perlu tinggal di sini lagi. Kamu harus mengirimku keluar dari formasi terlebih dahulu, lalu datang untuk mengambil api, dan kemudian mundur ke sini. Bo Weng juga perlu keluar dan bermeditasi sejenak. Dia memperoleh banyak ramuan dan banyak keterampilan unik. Ia harus mencari tempat untuk mundur sejenak dan berusaha meningkatkan kekuatannya agar ia dapat bertahan hidup lebih baik di planet terpencil itu. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah prasasti susunan muncul di telapak tangannya. Dia menyerahkan prasasti formasi itu kepada Bo Weng dan berkata, dengan prasasti formasi ini, kamu dapat meninggalkan tempat ini dengan aman. Bo Weng menerimanya dan berkata, sampai jumpa nanti. Aku harap kamu bisa memberiku kejutan lain kali kita bertemu. Bo Weng meninggalkan sepatah kata dan berbalik.
Julian adalah satu-satunya yang tersisa di sini. Julian menatap kobaran api di jurang di depannya, jantungnya tak kuasa menahan diri untuk berdetak lebih cepat. Yanhuo sebanding dengan keberadaan para Master Ekstrim. Bahkan para Master Ekstrim pun cukup takut dengan kekuatan Yanhuo. Jika aku dapat memurnikan Yanhuo dan mempraktikkan 3 perubahan api Yanjue, kekuatanku akan semakin meningkat. Julian menarik napas dalam-dalam dan segera menenangkan diri. Api itu mengerikan. Sekalipun dia memiliki pil kemurnian es, akan sangat sulit baginya untuk menyerap dan memurnikannya. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan ditelan oleh kekuatan api dan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Bab 2080, Memurnikan Api. Boweng telah pergi. Julian berdiri di depan tebing, menatap jurang tak berdasar di depannya. Di dasar jurang ada bola api putih. Api terus mengambang dan berubah bentuk, sembari memancarkan panas yang amat mengerikan. Terlebih lagi, bola api ini disegel oleh suatu formasi. Jika tidak disegel oleh formasi, suhu di sini akan lebih tinggi lagi. Di sini sangat panas. Sekalipun Julian telah mencapai tingkat seperti sekarang, dia masih berkeringat, dan keringatnya telah membasahi pakaiannya. Ekspresi wajah Julian berangsur-angsur menjadi serius. Karena dia tahu bahwa api tidak mudah diserap dan dimurnikan. Bahkan dengan pil bincing, akan sangat sulit baginya untuk menyerap dan memurnikannya. Namun, begitu dia menyerap dan menyempurnakannya, dia akan memenuhi syarat untuk mempraktikkan 3 transformasi api dari seni api. Ketika saatnya tiba, dia akan berhasil mempraktikkan 3 transformasi api dari seni api, yang akan memiliki dampak yang sangat mengerikan pada peningkatan kekuatannya. Dia berdiri di depan tebing beberapa saat, lalu mengambil napas dalam-dalam dan berjalan menuju jurang selangkah demi selangkah. Tak lama kemudian dia tiba di depan formasi. Dengan pencapaiannya dalam formasi, akan mudah baginya untuk membuka formasi di sini, tetapi begitu formasi dibuka, api akan langsung keluar. Julian tidak membuka formasi itu dengan gegabah, tetapi berdiri di tempatnya, mencoba memahami dan menganalisis formasi itu. Dia tidak punya banyak waktu tersisa, jadi untuk menghemat waktu, dia membuat formasi waktu di sekitar tubuhnya. Ia memperoleh pencerahan melalui pembentukan waktu. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu di dunia luar. Julian telah berada dalam formasi waktu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang dia telah sepenuhnya memahami formasi di sini. Dia dapat pergi ke jurang tanpa menghancurkan atau membuka formasi. Dia tidak ragu-ragu dan melangkah maju. Dia berjalan menuju formasi itu selangkah demi selangkah, dan tiba di depannya hampir seketika. Dia berjalan langsung ke sana. Saat ia mendekati formasi itu menjadi aneh, dan lingkaran riak tak terlihat pun muncul. Riak-riak ini dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan, cukup untuk membunuh makhluk terhebat. Julian telah sepenuhnya memahami formasi tersebut. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa prasasti formasi muncul, mengelilingi tubuhnya, dan riak-riak tak kasat mata ini langsung menghilang menjadi ketiadaan. Dia memasuki formasi itu tanpa menghancurkannya atau membukanya, dan muncul di dasar jurang, dekat dengan api. Setelah memasuki formasi, suhunya langsung menjadi mengerikan. Sekalipun tubuh fisik Julian telah mencapai tahap tengah Dao ekstrim setengah langkah, ia tidak mampu menahan suhu yang sangat tinggi. Kulitnya langsung memerah, dan rasa terbakar menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia mengerahkan kekuatannya tepat waktu dan mampu menahan suhu tinggi. Aku bahkan tidak tahan dengan ini. Jika aku terkontaminasi oleh ini, bukankah aku akan terbakar menjadi ketiadaan dalam sekejap? Bagaimana aku bisa menyerap dan memurnikan ini? Julian mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan botol kecil berisi bincingdan, membuka tutup botol, dan menuangkan bincingdan. Ini adalah pil seukuran buah lengkeng, dan berwarna putih susu. Begitu pil itu muncul di telapak tangannya, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa dingin dan panas yang memasuki tubuhnya saling mengimbangi, dan Julian langsung merasa jauh lebih baik. Julian menatap api putih di depannya, lalu membuka mulutnya dan menelan pil bincing. Saat Julian menelan pil kecil itu, rasa dingin yang sangat mengerikan menyebar melalui tenggorokannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat, dia berubah menjadi patung es. Meskipun ada api di sini dan suhunya sangat mengerikan, mustahil untuk melelehkannya. Julian berubah menjadi patung es, seluruh tubuhnya ditutupi es, dan hawa dingin yang mengerikan melindungi organ-organ internal dan meridiannya. Julian masih sadar, dan dia melangkah susah payah menuju api di depannya. Tercatat dalam 3 transformasi api dari seni api bahwa pil bincing hanya bertahan selama sekitar 1 juta tahun, dan Julian harus menyerap dan memurnikan api tersebut dalam waktu 1 juta tahun. Jika tidak, setelah efek pil bincing menghilang, dia tidak akan mampu memurnikan api dengan kekuatannya saat ini. Dan 1 juta tahun ini bukanlah waktu dunia luar. Bahkan jika Julian berlatih dalam formasi waktu, efek pil bincing akan menghilang selama 1 juta tahun berlalu dalam formasi waktu. Julian mendekati api, dan saat ini dia hanya berjarak 1 meter dari api. Api itu mengerikan. Gelombang udara panas yang mengerikan menyapu dan langsung mencairkan semua es di tubuhnya. Akan tetapi,
tubuhnya terus-menerus menggigil, terus-menerus melawan panas. Dengan pil bincing yang ajaib, Julian merasa lega untuk sementara waktu. Setidaknya dia aman sampai efek pil bincing hilang sepenuhnya. Lebih jauh lagi, dia sendiri adalah tubuh suci dari 5 elemen. Tubuh suci 5 elemen meliputi api, dan tubuhnya memiliki ketahanan tertentu terhadap api. Dia duduk bersila di udara di jurang dan dengan santai mengatur formasi waktu di sekitar tubuhnya. Lalu dia melihat api putih yang melayang di depannya. Pikirannya bergerak, dan suatu kekuatan dahsyat menyapu dan melingkupi api itu. Di bawah kendalinya, gumpalan api perlahan melayang ke arahnya. Ia membuka mulutnya, lalu gumpalan api itu melayang ke dalam mulutnya dan memasuki tubuhnya melalui tenggorokannya. Jejak api memasuki tubuhnya dan tenggorokan Julian langsung terbakar. Meskipun dia dilindungi oleh pil bincing, dia masih terbakar. Jejak api mengalir melalui meridian tubuh, memutus meridian manapun yang dilewatinya. Es di tubuh Julian terus mencair, dan rasa dingin terus muncul di tubuhnya, menyapu seluruh tubuhnya, menahan kekuatan api. Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam. Api yang mengerikan. Jika aku tidak memiliki pil bincing, aku tidak akan mampu menyerap dan memurnikannya. Aku akan mati jika terkontaminasi olehnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, segera tenangkan diri Anda. Kemudian dia mulai mengikuti metode mental yang tercatat dalam 3 transformasi api dari seni api, dan mulai perlahan membiarkan api teratai memasuki tubuhnya. Metode mental seni api 3 transformasi api sangat ajaib, tetapi ketika seseorang mencapai tingkat Julian, seseorang hampir dapat mempelajari metode mental ini hanya dengan melihatnya. Di bawah kendali metode pikiran, seberkas api perlahan mengalir melalui meridian dalam tubuh. Pemandangan ini berlangsung selama sekitar 100.000 tahun. Selama 100.000 tahun ini, Julian telah dengan hati-hati menyempurnakan jejak api ini. Melalui usahanya yang tak henti-hentinya, ia akhirnya menemukan jejak api. Gumpalan api ini sangat kecil, muncul di dantian seperti kecebong. Akhirnya saya menyerapnya sedikit. Julian menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, semuanya sulit pada awalnya. Sekarang setelah saya sedikit memahaminya, semuanya akan jauh lebih mudah mulai sekarang. 100.000 tahun telah berlalu, dan khasiat pil bincing telah sedikit melemah, tetapi Julian telah menyerap dan memurnikan sedikit api, dan tubuhnya telah memperoleh kembali sebagian ketahanan terhadap api. Sambil menatap bola api di depannya, dia mengendalikan api itu lagi agar melayang ke arahnya. Api memasuki tubuhnya melalui mulut, hidung, dan seluruh pori-pori tubuhnya. Api kali ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Sejumlah besar api memasuki tubuhnya. Bahkan dengan perlindungan pil bincing, Julian tidak dapat menahannya. Tubuhnya langsung terbakar merah dan bagian dalamnya penuh lubang. Namun, Julian melawan dengan kuat, mengerahkan kekuatan kehidupan dan terus-menerus menyembuhkan luka-lukanya. Karena dia tidak mempunyai banyak waktu tersisa, dia harus mempercepat langkahnya. Bersambung.